saudara, malam hari ini saya akan memperkenalkan apa itu Tripitaka. Tripitaka itu kitab suci umat Buddha. Ya. Bahkan kalau kita ketemu teman kita yang sesama Buddhis, kemudian kita tanya apa kitab suci agama Buddha, mungkin ada yang tidak tahu. Bapak Ibu, yang sudah tahu pun, mungkin ada yang belum. Siapa di sini yang kira-kira merasa belum pernah membaca Tripitaka? Nah, cukup banyak ya. Ya, cukup banyak. Bapak Ibu Saudara, kenapa umat Buddha itu jadi jarang dekat dengan Tripitaka? Karena Tripitaka terlalu banyak. Kalau Tripitaka itu disusun satu lemari. Nah, pas ini satu lemari ini. Sudah satu lemari ini disembunyikan lagi. Karena tadi begitu saya datang itu saya cari ke rak buku di sana ya. Karena Bapak Ibu, saya juga tidak tinggal di Wihara Karangjati ya. Jadi saya juga hari ini datang, Bapak Ibu juga datang. Kita berjumpanya di sini. Tadi saya cari 5 lemari itu semua, enggak ada satupun buku sutta. Yang ada cuma ya Khuddaka Nikaya sedikit, buku kecil ya. Tapi buku besar itu enggak ada. Nah, kemudian saya masuk ke kuti. Kuti itu artinya kamar para biku. Nah, ada 3 buku. Penasaran dari tadi, kenapa Wihara Karangjati kok enggak ada satu set Tripitaka? Nah, untung saya belum suzon ya. Ternyata ada di sini, sembunyi di balik tirai merah ini. Bapak Ibu yang sebelah sini enggak nampak, betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa diberi nama Tripitaka? Sebenarnya tadi saya ingin bawa Tripitaka daun lontar kemari, tapi kelupaan. Nah, karena di zaman dulu, jadi zaman-zaman ketika Sang Buddha masih mengajar, itu tidak ada pencatatan kitab suci. Jadi semuanya dihafal oleh para biku. Semuanya dihafal. Nah, setelah 500 tahun, barulah mulai dicatat. Jadi selama 500 tahun itu semua dihafal. Dan Bapak, Tripitaka itu bukunya banyak sekali. Beda versi, beda jumlah. Kalau tidak salah, versi Thailand itu 45 buku. Kalau versi Indonesia juga tergantung siapa yang menerbitkan. Nanti kita akan cerita. Bapak Ibu setelah ini akan lebih kenal dengan Tripitaka. Dan hari ini akan jadi hari bersejarah untuk Bapak Ibu. Sebagai hari pertama baca Tripitaka. Bagi yang tadi angkat jari. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara. Pencatatan Tripitaka itu pertama kali dilakukan di Sri Lanka. Dan dicatat di daun lontar. Daun lontar itu seperti apa? Lebih kurang seperti daun kelapa. Bapak Ibu, bayangkan daun kelapa, buang ujung dan pangkalnya, jadinya kita dapat daun persegi panjang, betul? Ya, kita buang pangkal dan ujungnya. Nah, kira-kira biasanya sepanjang ini. Nah, bagian itu yang dipakai. Kemudian catatnya bagaimana? Daun yang sudah kering ini dan daun lontar yang sudah kering itu kuat, sangat kuat. Kemudian dikerok dengan sejenis jarum. Ya, bayangkan saja dikerok dengan jarum. Nah, setelah dikerok dengan jarum, dikerok sesuai apa yang ingin kita catat ya. Seperti persis menulis dengan pena. Setelah dikerok, kemudian diberi jelantah atau karbon ibaratnya. Nah, tinta itu akan masuk ke dalam kerokan yang sudah kita buat tadi. Setelah diberi karbon itu, dipres, kemudian dilap dengan kain. Nah, jadi yang masuk ke dalam kerokan tadi ya tidak bisa terlap ya.
Jadi akhirnya menjadi sebuah sistem pencatatan. Itu terjadi 2100 tahun yang lalu. Tidak singkat ya, 2100 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, 2100 tahun yang lalu itu masih kuno sekali. Karena 20 tahun yang lalu pun kita masih pakai pager, betul ya? Ini supaya sadar 2000 tahun itu seberapa jauh. 20 tahun yang lalu saja masih pakai pager. Jangankan cerita video call. Kalau ada nomor tidak dikenal, bukan dari Indonesia, wah tidak berani angkat ya. Kena roaming, betul ya? Nah, zaman sekarang gampang bisa video call. Bapak Ibu Saudara, karena itu dicatat di daun, jumlahnya menjadi banyak. Tripitaka kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Ada 3 jenis ajaran. Bagi Bapak Ibu yang baru tahu, cukup baik kalau Bapak Ibu hafal supaya familiar. Sutta, Vinaya, Abhidhamma. Hari ini, agar Bapak Ibu lebih dekat dengan Tripitaka, saya akan ajak Bapak Ibu untuk fokus ke bagian kecil yang paling penting. 1 itu Vinaya. Vinaya itu adalah bagian yang berisi peraturan-peraturan para biku. Bapak Ibu tidak perlu fokus ke Vinaya. Karena Bapak Ibu belum jadi biku. Yang mau jadi biku nanti boleh daftar. Ikut Pak Baja nanti bulan 7 tahun 2023. Bapak Ibu Saudara, jadi bagian yang pertama kita sebut Vinaya. Cukup kita ketahui, Bapak Ibu ketahui peraturan monastik para biku. Tidak perlu difokuskan. Sisa 2. Sutta dan Abhidhamma. Abhidhamma ini adalah ajaran Sang Buddha kepada para dewa. Yang bahkan dulu beliau tidak berniat untuk mengajar ke manusia lainnya selain ke Bante Sariputta. Nah, Bante Sariputta adalah murid beliau yang paling bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara hari ini bisa belajar Abhidhamma hari ini itu dari Bante Sariputta. Hari ini kita tidak fokus di Abhidhamma. Hari ini kita kenalan dengan Sutta saja. Karena Abhidhamma itu tahap selanjutnya. Biasanya cara yang baik belajar Abhidhamma adalah Bapak Ibu setelah menguasai Sutta, lalu Bapak Ibu belajar Abhidhamma. Karena Abhidhamma itu rumit. Kecuali Bapak Ibu memiliki guru. Ikut program, ikut Dhamma kelas khusus Abhidhamma. Kalau Bapak Ibu cari buku Abhidhamma di sini, ada bukunya mungkin ya, Abhidhamma Tak Sanggaha namanya. Bapak Ibu belajar sendiri tanpa guru, biasanya tidak akan mengerti. Ya, jadi hari ini kita kenalan dengan Sutta. Berarti yang Tri sekarang jadi Eka, betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Sutta itu hanya dibagi menjadi 5 grup. Hanya 5 grup. Tidak lebih. Nah, kita kembali ke daun lontar tadi. Daun lontar yang sudah dicatat tadi, kemudian disatukan dengan benang. Benang bahasa Pali, bahasa Sanskertanya adalah sutra. Benang bahasa Sanskertanya sutra, bahasa Palinya adalah sutta. Jadi sutta artinya benang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sutta itu ada 5 grup. Yang pertama disebut Digha Nikaya. Digha itu artinya panjang. Saya pikir juga ada di sana. Kemarin kita merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa yang kita ucapkan? Dirgahayu Indonesia. Apa artinya Dirgahayu? Panjang umur ya. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Jadi Dirgahayu artinya panjang umur. Dirga itu bahasa Sanskerta, bahasa Palinya Digha. Jadi bagian yang pertama disebut Digha Nikaya. Yang kedua disebut Majjhima Nikaya. Majjhima itu artinya middle length. Panjangnya menengah.
enggak panjang-panjang banget, tapi tidak pendek. Nah, beruntung saya ketemu bukunya. Ini disebut Majjhima Nikaya. Di dalamnya ada 152 sutta. Bapak Ibu tidak perlu hafal ya, tidak keluar ujian. Nah, 152 sutta. Untuk yang versi ini namanya versi Klaten, yang menerjemahkan Wihara Bodhiwangsa di Klaten. Ini dibuat menjadi 7 grup buku, jadi nomor 1 sampai nomor 7. Nah, lalu yang selanjutnya disebut Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya kalau saya tidak salah 10 buku. Kemudian Anguttara Nikaya ada 11 buku. Tapi yang ini yang versi gabungan. Bapak Ibu Saudara, cukup hafal yang 4 itu. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. Bagian kelima disebut bagian minor, Khuddaka Nikaya. Cukup kita tahu, tapi hari ini kita mau akrab dengan 4 grup ini. Nikaya bahasa Pali artinya grup, kelompok. Nah, uniknya, dalam bahasa Sanskerta, Majjhima Nikaya ini disebut Majjhima Agama. Bahasa Pali, Majjhima Nikaya. Kenapa disebut Majjhima Agama? Majjhima juga artinya middle length, panjangnya menengah. Agama artinya kelompok. Jadi kalau Bapak Ibu ketika SD menghafal, agama artinya A tidak gama kacau. Dulu saya hafalnya begitu waktu SD. Agama artinya tidak kacau. Mungkin kita keliru. Sepertinya agama itu serapan bahasa Sanskerta, yang artinya adalah kelompok. Karena bahasa Indonesia dipenuhi serapan bahasa Sanskerta dan Pali, yang Bapak Ibu tidak sadar lagi. Putra, putri, raja, bumi, dan yang lainnya. Bahkan setiap bulannya Bapak Ibu harus bayar, tapi Bapak Ibu tidak tahu artinya. Bapak Ibu bayar air di mana? Tirta Nadi, betul? Tirta artinya air, nadi artinya sungai. Ya, tirta nadi, air sungai. Bapak Ibu Saudara, dulu ada seorang biksu di Tiongkok. Namanya adalah Biksu Xianzang. Ketika itu, para bikku dari India sudah masuk mengajar Dhamma ke Tiongkok. Seperti saya, dari Solo hari ini saya datang ke Karangjati. Jadi zaman dulu juga begitu, para bikku datang dari jauh mengajar ke tempat lain. Setelah mengajar cukup lama, umat Buddha berkembang di Tiongkok. Ada seorang biksu namanya Xianzang, dia orang Tiongkok. Jadi bahkan di Tiongkok sudah ada bikku, yang awalnya para bikku dari India datang mengajarkan Dharma. Sekarang di China sendiri sudah ada bikku. Ini mirip dengan di Indonesia. 45 tahun yang lalu belum ada bikku Indonesia. Para Dharma Duta dari Sri Lanka dan dari Thailand datang ke Indonesia. Kemudian setelah mengajar mungkin beberapa tahun, melantikkan atau menabiskan bikku. 5 bikku pertama di Candi Borobudur. Dari 5 bikku ini sekarang tersisa 1. Bante Jinadhamo Mahatera di kota Medan. Baru grup yang kedua adalah grup Bante Panyawaro, tapi itu diajak untuk penabisan di Thailand. Tidak lagi penabisan di Candi Borobudur. Bapak Ibu Saudara, Biksu Xianzang ini lantas berpikir, saya belajar Dhamma sudah cukup lama, tapi saya belum pernah bahkan membaca Tripitaka. Hanya mendengar Dhamma dari para bikku. Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar Dharma langsung dari Tripitaka? Satu-satunya cara adalah pergi ngambil sendiri di India. Itu satu-satunya cara. Akhirnya bikku ini, Biksu Xianzang ini, memutuskan tekad untuk pergi ke India. Naik apa Bapak Ibu?
Bukan naik Air Asia ya. Waktu itu belum ada. Jalan kaki. Jalan kaki dari China ke India. Ternyata jalan kaki dari Tiongkok ke India menghabiskan waktu 5 tahun. Nanti Bapak Ibu yang ingin merasa kira-kira seperti apa penderitaan Biksu Xianzang, boleh jalan kaki ke Mendut besok pagi. Dari sini ke Mendut mungkin 3 hari ya. Jangan lupa bawa bekal, nggak sampai. Akhirnya nyerah di tengah jalan, naik Grab Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kisah Biksu Xianzang ini lepas mic-nya. Kisah Biksu Xianzang ini menemani hari kecil saya. Siapa nama lain dari Biksu Xianzang? Tong Sam Chong ya. Menemani hari kecil saya. Jadi setiap jam 5 atau jam 6 saya lupa, wajib saya di depan TV. Nungguin Sung Gokong. Ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kisah yang ada di film Tong Sam Chong itu tidak nyata, tapi terinspirasi perjalanan Biksu Xianzang. Jadi terinspirasi dari perjalanan Biksu Xianzang, dibuatlah novel sedemikian rupa menggambarkan perjalanan beliau. Apa hebatnya perjalanan beliau? Ternyata Biksu Xianzang ini jalan kaki dari China ke Tiongkok 5 tahun. Setelah itu belajar bahasa Hindi dan bahasa Sanskerta di India selama 10 tahun. Karena sampai di sana nggak bisa baca. Bapak Ibu pun hari ini saya kirim ke Thailand. Dulu saya juga bertekad ke Thailand mau belajar Suta. Ternyata begitu saya tiba di sana bahasanya cacing-cacing Bapak Ibu. Saya harus berjuang 3 tahun, 2 tahun lebih untuk belajar bahasanya dulu. Belum Sutanya, bahasanya dulu. Nah, persis itu Biksu Xianzang. Cuma saya hemat, saya nggak usah jalan kaki 5 tahun. Mungkin kalau waktu itu Bantepannya bilang, Biku Abijato boleh ke Thailand, tapi jalan kaki. Wah, gawat juga ya. 2,5 tahun mungkin baru sampai. Atau nggak sampai-sampai. Bapak Ibu Saudara, 10 tahun belajar di India, kemudian pulang lagi jalan kaki 5 tahun. Totalnya 20 tahun. Begitu menginspirasinya perjalanan beliau, kemudian dibuat menjadi novel. Dan novel ini menjadi satu dari 4 novel paling legendaris di Tiongkok. 3, bukan 4 ya. 3 novel klasik terbaik. Nanti silakan cek Google. Best of the best Chinese novels gitu. Keluarnya 3. Samkok. Betul ya? Three Kingdoms. Lalu Journey to the West. Perjalanan ke barat. Satu lagi apa? 108 orang. Sehafal saya sampai Engtai. Kisah percintaan. Nggak tahu apakah kisahnya sama apa enggak ya. Saya nggak pernah baca yang kisah percintaan ini. Karena saya tidak ada jilid percintaan. Jadi saya skip. Bapak Ibu Saudara, bagaimana novel ini kemudian muncul? Sesungguhnya semua terinspirasi dari beliau. Contoh, perjalanan beliau menuju India untuk mengambil kitab suci diibaratkan menjadi ke India untuk bertemu Buddha. Kalau kita masih ingat filmnya. Nah, diibaratkan kembali pencapaian itu sebagai pencapaian Nibbana sebenarnya. Nah, dan di dalam pencapaian Nibbana, seseorang perlu berjuang. Dan dalam perjuangannya dia ditemani 3 teman. Sung Gokong, Tipak Kai, dan Saceng. Betul ya? Sung Gokong ini lambang dari kemarahan atau dosa. Tipak Kai lambang dari keserakahan dan nafsu atau loba. Saceng ini lambang kebodohan batin. Jadi pas, dosa loba moha. Tong Sam Chong lambang kebijaksanaan. Dan butuh satu lagi untuk mencapai Nibbana, yaitu Wirya, semangat. Wiryanya apa? Kuda putih. Ada kudanya toh?
Nah, kudanya itu aneh, kadang muncul, kadang enggak. Maklum ya, kalau syuting pakai kuda mahal. Jadi kadang muncul, kadang enggak begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian mereka di dalam perjalanannya ke India itu melewati banyak sekali obstacle, banyak sekali halangan. Misalkan, karena perjalanan itu didukung oleh raja, mereka mendapat bantuan prajurit dari kerajaan. Tetapi ketika mereka menyeberangi gunung Himalaya, terjadi salju, longsor salju, avalanche. Salju longsor yang sangat berat, sangat parah. Apa yang terjadi? Banyak sekali prajurit yang tertimbun. Dan sebagian dari prajurit itu tertimbun sebagian. Dan mereka melihat temannya itu ingin datang untuk menolong. Tapi kalau datang untuk menolong pasti mati semua. Misi ini menjadi gagal. Bahkan prajurit yang tertimbun sebagian itu berteriak, lanjut, lanjut, lanjut. Minta temannya untuk lanjut. Jangan hiraukan kami. Sehingga perjalanan itu mereka lanjutkan sambil menangis sedemikian rupa. Dan tentu teman yang tertinggal pasti mati. Longsornya gunung Himalaya ini digambarkan sebagai ketika Tong Samcong mau menyeberangi jurang. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Ada jurang, kemudian para prajurit tidak bisa lanjut karena jurang. Cuma Tong Samcong yang jalan sendiri. Ternyata dia bisa terbang, tidak mati. Nah, itu salah satu simbolik dari longsornya salju. Kemudian prajurit ini luar biasa Bapak Ibu. Bandit mereka tidak kalah. Salju longsor mereka tidak kalah. Kalahnya bagaimana? Kalahnya ketika melewati desa prostitusi. Desa itu dipenuhi dengan gadis-gadis jelia. Jelita ya, bukan jelia ya. Gadis-gadis jelita. Banyak sekali prajurit yang resign. Sudahlah, saya tidak sanggup. Perjalanannya berat Bante. Saya amsyong Bante. Bante silakan lanjut sendiri. Lah kamu mau kemana? Saya mau membangun bahtera rumah tangga yang indah di sini. Karena dia melihat banyak sekali gadis-gadis jelita. Banyak prajurit yang menyerah. Dan beneran tinggal di sana, menikah, punya anak. Jadi apa itu di filmnya? Siluman laba-laba. Begitu ya? Siluman laba-laba itu kan menjerat toh. Ada 3 atau 4 saudara saya lupa. Dan pemain filmnya itu jelita sekali. Menggambarkan desa prostitusi itu. Bapak Ibu Saudara, setelah 5 tahun berjuang sangat berat, tiba belajar Hindi dan Sanskrit kemudian pulang. Kalau Bapak Ibu tahu cerita ini, Bapak Ibu akan tahu seberapa beruntungnya kita hari ini. Bapak Ibu enggak perlu jalan kaki 20 tahun, kabur dari bandit. Saya printkan kertasnya coba. Sudah ada di setiap tangan Bapak Ibu. Betul ya? Ini tadi saya ikut ngeprint. Ngejar. Dibantu oleh sekretaris Wihara Dharma Sundara. Namanya Mbak Kesia. Dikasih tahu karena jasanya besar. Nah, tapi saya bawa printer juga. Jadi saya bantu ngeprint juga. Nah, saya ngeprint 100 lembar. Tidak tahu yang hadir 100 orang tidak. Ya, lebih kurang 70 mungkin ya. Bapak Ibu Saudara, kita super beruntung. Tidak hanya kita sudah punya suta di tangan, tapi sudah bahasa Indonesia pula. Coba kalau yang saya cetak bahasa Thailand. Hari ini Bapak Ibu terpaksa harus ngulang alfabet Thai. Ko kai, ko kai, ngongu. Ini beneran ya. Ini tidak perlu. Sudah bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, still left behind with you, my love. Even though we are apart now, my heart is only for you. Even when you broke my heart, my love still exists, still waiting
stupid, but this is love. Even I can't control it. Even my heart can't deny it. All I know is my love is only for you. My love was left behind, still waiting for you. People might say I'm stupid, but this is love, pure love. My love, please come back, please bring back your heart to me. Maybe no one knew my heart was still left behind with you, my love. Even though we are apart now, my heart is only for you. Even when you broke my heart, my love still exists, still waiting for you. Maybe I'm just stupid, but this is love. Even I can't control it. Even my heart can't deny it. All I know is my love is only for you. My love was left behind, still waiting for you. People might say I'm stupid, but this is love, pure love. My love, please come back, please bring back your heart to me. Akses berbagai macam aset trading dengan broker peraih penghargaan. Atur grafik dan buka trade langsung di aplikasi. Deposit dan penarikan kapanpun, dimanapun melalui lebih dari 200 metode pembayaran. Nikmati kondisi terbaik untuk trading yang menguntungkan dan temukan potensi Anda bersama FBS. Orang yang paham betapa sulitnya mendapatkan suta ini, Bapak Ibu akan sadar sesungguhnya ini adalah harta karun. Ini adalah harta karun. Dan di dalamnya berisi kebijaksanaan Sang Buddha secara langsung. Apa maksudnya secara langsung? Tidak ada ikut campur pikiran orang lain. Kalau Bapak Ibu dengar dhamma dari saya, itu sudah ada ikut campur pemikiran saya. Betul ya? Bukan murni dari Sang Buddha sebenarnya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca sendiri dari sini, ini persis kalau Bapak Ibu duduk sambil mendengarkan Sang Buddha. Hanya bahasanya bahasa kuno. Walaupun sudah dijadikan bahasa Indonesia, ini tetaplah bahasa 2600 tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk belajar satu sutta yang sangat penting ini. Dan nanti akan saya berikan penjelasan di setiap paragrafnya. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu jadi familiar dengan bahasa sutta. Nah, dan setelah ini, kalau Bapak Ibu ingin belajar sendiri, silahkan datang ambil di sini. Izin dulu sama pengurus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah bagian dari Majjhima Nikaya. Ada tulisan kecilnya di atas ya. Nah, Majjhima Nikaya itu bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka, cari Majjhima Nikaya 4, persis sama. Bapak Ibu Saudara, sutta ini nomor 4 namanya Bhaya Berawa Sutta.
Padahal sutanya ada 152. Bante, kok Bante tidak mulai dari nomor 1, Bante? Kok Bante mulai dari nomor 4, Bante? Apa gerangan terjadi, Bante? Kan seperti itu ya. Ternyata suta di Majjhima Nikaya ini sangat aneh. Disusun tidak beraturan. Kalau Bapak Ibu buka suta nomor 1, namanya Mula Pariyaya Sutta, harapannya kan itu adalah awal, betul ya? Basic, supaya kita bisa belajar ajaran langsung dari Sang Buddha. Ternyata Bapak Ibu keliru. Nomor 1 itu adalah yang paling sulit dari seluruh sutta. Paling sulit. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri, oh bisa. Kalau Bante Abhijato bisa, saya bisa. Bante Abhijato ya makan nasi, saya juga makan nasi. Begitu ya. Bante Abhijato mah hirup oksigen, saya juga hirup oksigen. Saya bisa. Begitu buka nomor 1, wah susah luar biasa. Tutup lagi. Oh iya, nunggu Bantenya datang saja. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, karena tidak beraturan, mulainya itu sesungguhnya dari nomor 26. Bapak Ibu silakan tulis, nanti cek sendiri. Di Google bisa tulis MN26. MN itu Majjhima Nikaya. Ya. MN spasi 26. Kalau nanti pulang ingin baca sendiri. Namanya Arya Pariyesana Sutta. Tapi itu saya skip, kenapa? Nomor 26 itu persis ceramah Waisak. Kisah Sang Buddha keluar dari istana. Betul ya? Jadi kalau saya ngangkat Arya Pariyesana Sutta, namanya hari ini hari suci Waisak. Ya, skip saja. Setelah 26 adalah nomor 4. Ya. Setelah nomor 4, nomor 36. Nah, hari ini kita bahas nomor 4 dulu. Kebetulan ini juga sutta favorit saya. Nah, Bapak Ibu berkonsentrasi, karena belajar sutta itu cukup makan energi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu capek, Bapak Ibu ngantuk, Bapak Ibu bosan, ingatlah Biksu Tong Samcong ya. Yang harus jalan kaki 20 tahun. Nah, Bapak Ibu kan tidak perlu jalan kaki 20 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lelah, capek, bosan, tegakkan konsentrasi. Harus bisa. Ya, mari. Saya akan bacakan paragraf demi paragraf atau kalimat demi kalimatnya. Ya, mari kita mulai. Bahaya Berawa Sutta, kekhawatiran dan ketakutan. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatha Pindika. Nah, kenapa demikianlah yang kudengar? Padahal ini ajaran Sang Buddha. Sang Buddha dengar dari siapa? Tidak ya Bapak Ibu. Kata demikianlah yang kudengar ini adalah ungkapan Bante Ananda, murid Sang Buddha. Nah, karena setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, setelah Sang Buddha wafat, diadakan rapat bersama, jumlahnya 500 bikku, semuanya arahat. Bante Ananda mengulang ajaran Sang Buddha. Kemudian 499 lainnya meneliti, menganalisa. Benar enggak? Kalau sudah tidak ada yang protes satupun, itu dikukuhkan. Iya, itu ajaran Sang Buddha. Dan kemudian apa yang diungkapkan itu kemudian dihafal untuk selanjutnya. Semuanya pakai sistem penghafalan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa luar biasanya para biku di zaman dulu. Semuanya pakai sistem menghafal. Kalau Bapak Ibu saya paksa semua menghafal ya, nah besok Ginkgo biloba laris. Ya. Ya. Yang tidak tahu Ginkgo biloba nanti cek Google ya. Ginkgo biloba. Ya, kita lanjutkan. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatha Pindika. Kemudian Brahmana Janusoni mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramatamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata, Guru Gotama, ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga, menuju kehidupan tanpa rumah,
karena berkeyakinan pada Guru Gotama, apakah mereka menjadikan Guru Gotama sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka? Dan apakah orang-orang ini mengikuti teladan Guru Gotama? Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Brahmana Janusoni menjumpai Sang Buddha. Apa itu Brahmana? Brahmana itu adalah kasta tertinggi di dalam 4 sistem kasta di India. Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca sutta atau buku dharma lainnya, yang Bapak Ibu baca adalah Brahma, itu bukan manusia. Ya. Brahma itu dewa tingkat tinggi. Kalau Brahmana, manusia, berkasta Brahmana. Brahma, dewa tingkat tinggi. Apa bedanya Brahma dengan dewa pada umumnya? Brahma itu pencapaian di mana seseorang terlahir di alam Brahma karena tingkatan meditasi. Jadi seorang Brahma itu tidak ada istri atau suami. Brahma itu sudah lepas dari hasrat sensual. Di alam Brahma tidak ada pembagian laki-laki dan perempuan. Jadi yang ada gender netral. Tapi nanti diusir kalau gender netral ya. Jadi ini cerita Brahma bukan manusia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mendengar Brahma, dewa ya. Brahmana, manusia kasta tertinggi. Nah, kemudian kenapa Brahmana Janusoni ini nanya, apakah Guru Gotama pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka? Di sini ada 2 informasi. Yang pertama, dia cukup respect dengan Sang Buddha, sehingga dia panggil Guru Gotama. Biasanya ada yang tidak respect, dia panggil sahabat. Kadang dia panggil petapa Gotama. Ada yang benci dengan Sang Buddha, dia panggil petapa Gundul. Ini beneran. Ya. Yang kedua, dia bertanya, Sang Buddha itu beneran nggak guru tertinggi di dalam kelompok ini? Ya, kalau misalkan, oh ternyata, oh tidak. Mereka tidak menjadikan saya sebagai pemimpin. Pemimpinnya adalah Bante A, misalkan begitu ya. Berarti Buddha Gotama bukan yang tertinggi. Jadi dia datang bertanya apakah Sang Buddha guru pemimpin tertinggi di kelompok ini. Sang Buddha menjawab, begitulah Brahmana, begitulah. Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga, menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan padaku, mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka. Dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Bapak Ibu Saudara, jadi orang zaman dulu senang sekali menggunakan istilah para bikku itu disebut yang tidak berumah tangga. Bapak Ibu disebut sebagai perumah tangga. Dulu saya ngajar Dhamma di Bekasi, saya cerita masa kecil saya sebelum saya menjadi bikku. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, dulu ketika saya seorang perumah tangga, saya juga begini, begitu. Selesai saya ceramah, ada umat yang datang ke saya, Bante sebelum jadi bikku punya istri ya? Hah? Dari mana ceritanya punya istri? Saya tidak pernah punya istri. Tadi Bante bilang, dulu Bante perumah tangga. Itu kesalahpahaman ya. Jadinya saya bahas hari ini. Perumah tangga itu artinya umat. Yang tanpa
Masih kuning-kuningnya kan? Nah, Orang malah asli rata nangkana wong jek-jek. katanya saya udah mbak ini kak sing dicatah. Nunggu kayu. Salah aja. Saya mbak temen saya kata ini punya anak tri. Itu terus tenang. Ayo nih mana kali. Nganu kok orang muni ngopo sih? bapak ini Kepencet kok korone berarti pemawon. Korean alun di kono. Ada di Tenggorono. Suara hilang. Kok Rabia Santos kok suara hilang tas? Dan salah banget berarti ngomong Aduh, ya pasanya ke dia bercanda. Ahli apa tadi ahli abijama? Sing ahli abijama ke bandhe ini. Kan buka kelas abijama. Niku tuh pinter lho. Oh, terus Abijama kan ada wong pinter wong yang persepsinya beda-beda dari kecil. awal kita mau. Awal Orang ngerti nih awal terus terus. bapak awal yang lebih kok abijama tahu bermulai kamu. abijama ki jan Papan kawangan kok. Nak ono wong apa sang nek anu Saya ke Pak Man. Pak ya menolai malah nek wong jago nang sing sama Pak ya menolai. Pak Man, Pak ya. Nek Pak Man main tahu selapanang itu nek dong minggu laksina itu kiri. Nek kalau selapanang bilang itu nanti kok namanya. Pak Man enggak sih. Oh, mau Pak Sugeng, ini Pak Man. Ini Pak Sugeng siapa? Sebelum gue sana yang gue lali ini. iya Pak Sugeng soto maksud. Nah, kira jadi itu ternyata nak sudah pergi nang mau nang buat sawah pindah-pindah. Sapi internet kepingin bisnis. Saya kira anak papa tidak lahiran patang dong. Mbak ya apik sing cilik wedok e. Kalau aku paling kali belong habis. Sing tak ngerti, sing rapi sing rapi lalu tinggal. Ngarah tim mesti nggak mau darat Oh, mesti ya. Aduh kok. Ketok kalau tidak diinginkan, ingin nih mesti. Maya nih gede, maya. Cacat. Oh, Ayo gede. Kayak yang orang dulu kayak wayang gitu, Depok ini gitu. Topi itu bisa Cina. Nama ikut 5 aku dari omongan. Ya kan ini tadi kontak kan itu. Baik, duit. Jadi anak itu teman gitu dengan Dipijet nih ya. Mengajarkan. Sehingga beliau kita kenal sebagai sama-sama Buddha. Kalau beliau tidak mengajarkannya, kita sebut sebagai Pacceka Buddha. Nah, sekarang Dhamma sudah di depan mata Bapak Ibu. Kita tinggal praktekkan untuk apa kita cari lagi. Dan kalau Bapak Ibu mau cari lagi, jadi aneh. Siapa yang menemukan gravitasi? Apa manggilnya ayu mana kade? Isaac Newton. Kemudian tiba-tiba muncul satu orang, saya bercita-cita. Semua umat manusia ini lupa dulu dengan Isaac Newton. Betul ya? Bapak Ibu ngapain lagi menemukan gravitasi? Gravitasi sudah ada, tinggal pakai rumusnya. Itu menemukan gravitasi. Kita jadi bisa hitung. Ya? Pakai hukum gravitasi. Ada rumusnya. Habis ujian lupa. Ya? Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu di dalam Theravada tidak ditemukan Sang Buddha mengajak orang lain menjadi Buddha itu. Yang ditemukan adalah Sang Buddha mengajak kita melenyapkan kotoran batin, melenyapkan penderitaan-penderitaan. Itu saja. Dan ketika seseorang lenyap penderitaannya, lenyap kotoran batinnya, dia disebut seorang arahat. Oleh karena itu, Bodhisatta penerjemahan lainnya adalah calon Buddha. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan paragraf terakhir halaman pertama. Nanti saya jelaskan kenapa hutan itu bisa merampas pikiran seorang biku ya. Itu masih kalimat yang Bapak Ibu mungkin belum paham 100%. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil dalam hutan, maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka, mereka
Para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan perbuatan jasmani yang tidak murni. Aku murni dalam hal perbuatan jasmani. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan perbuatan jasmani yang murni. Melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam ucapan, tidak murni dalam pikiran, tidak murni dalam penghidupan, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku murni dalam hal penghidupan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan penghidupan yang murni. Melihat kemurnian bintang. Ketika para petapa atau brahmana yang tamak tidak tamak. Kemudian, dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci, aku memiliki pikiran cinta kasih. Bapak Ibu Saudara, yang titik-titik 3 ini artinya adalah mengulang kalimat yang di atas. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita mau membaca lengkap, bacanya menjadi demikian. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan, aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan. Di sini Bapak Ibu, ada 11 kualitas buruk dan 11 kualitas baik. Setelah kita baca ini, bimbang dan ragu, aku telah melampaui keraguan. Memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Tunduk pada ketakutan dan teror. Aku bebas dari kegentaran. Menginginkan perolehan penghormatan dan kemasyuran. Aku memiliki sedikit keinginan. Malas dan kurang gigih. Aku bersemangat. Tanpa perhatian dan tidak waspada. Aku kokoh dalam perhatian. Tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, aku memiliki konsentrasi. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang pertapa memiliki kualitas-kualitas yang buruk ini, dia tamak, membenci, lamban dan tumpul, gelisah pikirannya, bimbang dan ragu, senang memuji diri sendiri, menghina orang lain, ya, tunduk pada ketakutan, ingin banyak keuntungan, penghormatan, kemasyuran, malas dan kurang gigi, tanpa perhatian dan tidak waspada, tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, biasanya muncul ketakutan pada mereka ketika tinggal di hutan belantara. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan tanpa kebijaksanaan, sebagai seorang pengucap omong kosong.
Aku memiliki kebijaksanaan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Bapak Ibu Saudara, di sini juga ada kalimat para Jadi di zaman dulu ada para pertapa atau brahmana yang sengaja tinggal di hutan agar terlihat sakti. Ya. Karena petapa keluar dari hutan, wah, ini pertapa sakti turun gunung. Begitu ya. Nah, hati-hati, sekarang ada yang ngetes saktinya beneran atau tidak ya. Nah, zaman sekarang harus hati-hati. Untung saya tidak pernah ngeklaim saya sukses, saya sakti ya. Kalau saya ngeklaim saya sakti, saya bisa didatangi nanti. Pembuktian. Nah, saya harus cari pengacara juga. Di sini ada pengacara enggak? Pengangguran banyak acara ya. Jadi ternyata di zaman Sang Buddha pun ada para pembual ya, yang membual bahwa mereka sakti. Tetapi Sang Buddha ke hutan juga tidak cari kesaktian ya. Nanti paragraf-paragraf selanjutnya akan semakin jelas apa yang kita pelajari hari ini. Karena ini adalah sastra India kuno, ya, cara penyampaian materi mereka itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kita memang harus belajar sampai habis dulu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang sudah mulai menarik dibandingkan bagian-bagian sebelumnya. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam 2 minggu. Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu aku berdiam di tempat-tempat keramat? Menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu. Dan kemudian pada malam-malam yang sangat baik itu, yaitu malam 14, ke-15, dan ke-18, dan ke-8 dalam 2 minggu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Dan sewaktu aku berdiam di sana, nah saya stop dulu sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, malam-malam khusus itu adalah hari Uposata, ya, hari terang bulan dan gelap bulan, yaitu sering juga kita katakan Ceit Capgoh, ya, nah atau Cap Gome. Cap Gome itu hari ke-15. Nah, jadi Pertapa Gotama ketika masih menjadi bodhisatta, beliau sering mendatangi tempat-tempat angker seperti ini. Dan sekarang saya akan ceritakan ke Bapak Ibu kenapa pikiran seorang biku bisa dirampas. Pikiran seorang pertapa bisa dirampas oleh hutan belantara. Karena di zaman itu, 2600 tahun yang lalu, ada kepercayaan. Setiap hari Uposata, maka hutan-hutan itu akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Yaka, siluman-siluman, ya, hantu-hantu dan sebagainya. Yang dikatakan kalau di hari Uposata ini orang jalan-jalan ke hutan bisa dimakan. Ya, mungkin kalau di sini malam Jumat Kliwon. Siapa coba malam Jumat Kliwon mendatangi kuburan angker? Nah, luar biasa. Jangan ajak saya. Saya tidak takut juga. Tapi ngapain malam Jumat nggak ada kerjaan ke kuburan ya? Kalau Bapak Ibu mau pergi, pergi sendiri, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu, selain di hutan belantara itu saja sudah ngeri, kalau hari Uposata, ditambah lagi ini adalah altar-altar hutan. Apa itu altar hutan? Nah, zaman dulu di India ada 3 cara yang populer, mungkin lebih dari 3 ini. Tapi ada 3 cara yang populer untuk melepaskan mayat, melepaskan tubuh yang mati.
Cara pertama yang populer adalah dikremasi. Sampai hari ini masih ada. Cara kedua, dilarung ke Sungai Gangga. Dilarung begitu saja, tanpa dibakar. Mungkin dibungkus kain, kemudian dilarung. Nah, tapi tubuh mayat itu nanti akan dimakan oleh ikan dan kura-kura. Cara ketiga adalah diletakkan di altar-altar hutan. Nah, cara pelepasan tubuh mati ini, sampai hari ini di dunia masih ada beberapa tradisi yang mirip. Misalkan di Tanah Toraja, ya, tubuh mati itu, tubuh yang meninggal diletakkan di goa, ya. Saya belum pernah ke sana. Jadi pastinya seperti bagaimana saya tidak tahu. Dan di Tibet juga ada tradisi diletakkan di atas gunung, puncak gunung. Nanti tubuh mati itu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Nah sama, mereka letakkan di altar-altar pohon, nanti tubuh ini akan dimakan oleh anjing hutan dan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara bayangkan, Pertapa Gotama latihan meditasinya di tempat seperti itu. Jadi sudah angker karena hari ini hari apa? Sabtu ya? Jumat ya? Wah, kalau Kamis lebih seram ya. Harusnya dhamma kelasnya Kamis ya. Biar seram sekalian. Jumat masih agak seram dah, lumayan dah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah seram karena hari Uposatha, banyak tulang belulang. Dan bahkan di dalam kitab Vinaya, Sang Buddha menceritakan bahwa beliau kadang-kadang ngambil tulang-tulang yang besar-besar itu disusun-susun dijadiin bantal. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa ngeri sekali bagi mereka untuk latihan di altar-altar hutan ya. Jadi kita sekarang sudah satu frekuensi. Kita lanjutkan. Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul, atau seekor burung merak akan mematahkan dahan, atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Apa kekhawatiran dan ketakutan itu? Hantu-hantu yang mengerikan tadi, ya. Nah, aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Bapak, Ibu, Saudara, sutta ini menunjukkan bahwa Sang Buddha itu begitu apa adanya. Ya, beliau pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan, ya beliau ceritakan apa adanya. Ini juga bentuk dari kerendahan hati seorang guru. Kadang-kadang seseorang telah menjadi guru, dia tutupi semua negatif yang dia miliki. Yang tersisa hanya positifnya. Tapi kalau kita mendapatkan guru seperti itu, kita tidak bisa belajar 100%. Karena kita akan mengalami negatif-negatif itu. Tapi sang guru tidak menceritakan bagaimana beliau melewati itu. Jadi di sini kita melihat kenapa Buddha Gotama kita sebut sebagai guru. Karena beliau benar-benar bertindak sebagai seorang guru. Yang benar-benar memberitahu kita pengalaman hidup beliau. Agar nanti kita bisa melewati rintangan-rintangan yang sejenis. Kita lanjutkan. Sewaktu aku berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang dilakukan oleh Bodhisatta pada awalnya. Beliau berjuang menaklukkan rasa takut di dalam batin. Caranya adalah
Awalnya beliau berdiri. Ketika beliau berdiri, rasa takut yang teramat sangat datang padaku. Jadi beliau berdiri dalam ketakutan. Beliau tidak akan mengubah postur tubuh sampai rasa takut itu hilang. Begitu rasa takut itu hilang, beliau berjalan. Begitu beliau jalan, rasa takut itu balik. Beliau akan jalan tidak berhenti, sangka mana bolak-balik, sampai rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut itu hilang, baru kemudian beliau duduk. Ketika duduk, rasa takut itu kembali. Beliau tidak akan mengubah postur sampai rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut itu hilang, beliau berbaring. Biasanya berbaringnya seperti ini, tidak tidur. Agar tidak ngantuk, kesadaran bisa dipertahankan. Beliau sambil berbaring, ketakutan teramat sangat muncul pada diriku. Beliau akan tidak mengubah postur sampai rasa takut itu hilang. Dan cycle-nya seperti itu. Itu diulang dan diulang. Bapak Ibu kalau ingin tahu rasanya bagaimana, nanti pulang, cari film horor yang paling menakutkan. Ya. Bapak Ibu tonton sendiri, gelap-gelap, tapi volumenya jangan ditutup. Ada teman saya senang nonton film horor, katanya dia nonton film horor sampai bisa ketiduran. Saya penasaran, satu hari saya nginap di rumah dia, ternyata kalau dia nonton film horor volumenya 0. Lalu saya tanya, loh kok volumenya 0? Sebenarnya film hantu itu yang bikin ngeri suaranya, begitu. Nggak usah ada suaranya, baca subtitle saja, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Ibu nonton film horor, coba kita renung, kita ingat pengalaman kita kecil. Kan kita ketakutan luar biasa ya. Kalau saya ketakutan dulu, saya selimutan, nggak berani bergerak. Dan beneran, kalau kita tidak bergerak sama sekali kan lama-lama ketakutan itu berkurang. Kadang kita ketiduran. Tapi coba kalau kita bergerak mengubah postur sedikit saja, berarti itu kayak kayak ketarik, rasa takut itu muncul lagi. Nah, itu yang dipraktekkan Bodhisatta pada awalnya, tidak mengubah postur ya. Nanti kalau mau coba sendiri silahkan ya. Bapak Ibu Saudara, terdapat Brahmana, beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari. Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat malam pada siang hari dan melihat siang pada malam hari ini adalah peribahasa. Artinya, orang yang tidak bisa berpikir dengan benar. Atau pemikirannya salah. Tidak berpikir jernih. Karena dia melihat siang sebagai malam, malam sebagai siang. Kemudian, kediaman dalam delusi. Delusi itu adalah penerjemahan dari kata moha, kebodohan batin. Ya. Sebenarnya, jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk. Demi belas kasih terhadap dunia. Demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Apa arti kata dewa, Bapak Ibu? Dewa dalam bahasa Pali artinya penghuni surga. Dewa dalam bahasa Pali artinya penghuni surga. Kita lanjutkan. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku, dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Setelah ini Bapak Ibu adalah bagian-bagian penting. Karena setelah ini Sang Buddha menjelaskan bagaimana beliau benar-benar menaklukkan rasa takut dan kekhawatiran dengan pengembangan batin, dengan meditasi. Karena kalau cuma tidak mengubah postur, itu bukan ultimate solution.
bukan solusi terbaik. Nah, karena saya pikir Bapak Ibu ganti-ganti postur tidak lantas membuat kita kebal terhadap ketakutan. Satu ketika di lain kesempatan kita bisa takut lagi kalau ketemu ketakutan-ketakutan yang lain. Sekarang beliau mencari solusi. Bagaimana agar batin kita benar-benar tidak lagi pernah ada ketakutan. Nah, bagaimana caranya? Kita baca pelan-pelan ya. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi tidak bermanfaat, aku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha masuk ke dalam meditasi konsentrasi tingkat pertama. Konsentrasi tingkat pertama dalam ajaran Dhamma disebut jana. Kita belajar sedikit, ini sangat penting. Bapak Ibu semua yang hadir di sini benar-benar bisa mencapai jana ini. Beneran, ya. Caranya gimana? Ambil Majjhima Nikaya 7 set. Ya enggak harus ya. Nah, bisa cari buku meditasi. Saya cukup menyarankan buku meditasinya Ajahn Brahm. Judulnya Super Power Mindfulness. Bapak Ibu baca pelan-pelan cara meditasi yang baik seperti apa. Kemudian ada program meditasi di wihara, silahkan ikut. Tetapi tentu bermeditasi itu perlu rutin. Kalau datang seminggu sekali, ya sulit untuk mencapai jana ini. Tapi Bapak Ibu, setiap orang memiliki potensi mencapai jana. Nah, jana itu apa? Bapak Ibu Saudara, jana itu adalah tingkat di mana batin kita menjadi sangat tenang. Dan ketika menjadi sangat tenang, batin muncul kebahagiaan. Kebahagiaan dari meditasi. Jadi ketika Bapak Ibu mencapai jana, batin Bapak Ibu tenang luar biasa dan bahagia. Dan tidak liar. Kita baca paragraf selanjutnya, kemudian saya bahas lebih lengkap. Ya. Kita butuh paragraf selanjutnya agar kita lebih bisa paham apa jana itu. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Bapak Ibu Saudara, lihat kalimat terakhir, dengan sukacita. Betul ya? Berarti kalau Bapak Ibu mencapai jana kedua ini, Bapak Ibu bahagia. Betul? Betul ya? Kalimat dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Bapak Ibu tenang, betul? Dan ada kalimat kunci di paragraf ini. Yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran dan keterpusatan pikiran. Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Tanpa apa Bapak Ibu? Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Kalau jana 1 ada awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Jana 2 tidak ada awal pikiran, tidak ada kelangsungan pikiran. Bante, apa sih itu awal pikiran dan kelangsungan pikiran? Begini, Bapak Ibu Saudara, batin kita itu ada 2 hal. Yang pertama, kita ngobrol dengan diri sendiri. Betul? Bapak Ibu pernah ngomong dengan diri sendiri? Sering ya? Kita memiliki yang disebut suara hati. Menurut para psikolog, suara hati ini muncul 65.000 kali sehari. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya, benar enggak? Ya, 65.000 kali sehari. Yang kedua, ada gambar pikiran. Kalau Bapak Ibu nutup mata, bisa muncul gambaran-gambaran. Betul ya? Bahkan nggak nutup mata aja bisa muncul. Nggak ada hubungannya sama mata. Saya kasih contoh. Coba Bapak Ibu dengar arahan saya. Bapak Ibu tolong jangan. Bapak Ibu jangan membayangkan ada seekor kuda putih di depan sini. Jangan.
Jangan membayangkan. Kuda putih ini kakinya terangkat-angkat, putih bersih sekali. Jangan, Bapak Ibu, jangan bayangkan. Bapak Ibu bayangkan? Bayangkan ya, secara Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ada dua teman. Suara hati dan gambar pikiran. Dua ini yang kita sebut pikiran. Secara sederhana, kalau mau lebih kompleks sekali. Tapi kita kenalan dengan dua ini dulu. Kalau Bapak Ibu berpikir pakai apa? Pakai dua ini. Betul ya? Suara hati dan gambar pikiran. Kalau Bapak Ibu bahagia, biasanya yang semakin membuat Bapak Ibu bahagia juga suara hati dan gambar pikiran. Betul ya? Oh, ternyata dia sayang sekali dengan saya. Wah, bahagia luar biasa. Tapi yang buat Bapak Ibu nangis juga suara hati, gambar pikiran. Betul ya? Ternyata sayangnya dia palsu. Dia selingkuh di belakang saya. Nah, kemarin sayang, sekarang selingkuh. Begitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi dua ini bukan awal pikiran dan keberlangsungan pikiran. Belum. Dua ini hanya kita sebut komponen pikiran dulu. Cara pikiran kita bekerja adalah seperti ini. Muncul awal pikiran. Misalkan besok hari Sabtu, itu awal pemikiran. Begitu muncul besok Sabtu, satu pikiran jadi 10, 10 jadi 100. Besok makan apa ya? Besok kerjanya setengah hari loh. Wah, anak saya besok enggak sekolah. Begitu ya. Nggak usah jemput-jemput anak. Wah, besok bapak pulang cepet. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Nah, itu disebut kelangsungan pikiran. Dalam bahasa Pali, awal pikiran disebut witaka. Kelangsungan pikiran disebut wicara. Jadi wicara ini adalah keberlangsungan pemikiran. Dan dalam bahasa Pali sering diserap menjadi bahasa Indonesia. V menjadi B. Vihara menjadi biara. Vyapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Apa yang Bapak Ibu bicarakan adalah kelangsungan pikiran. Betul? Deal ya? Deal. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi kata bicara artinya bukan ini, itu hanya serapan bahasa Indonesia. Kita kembali ke sini. Ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua, di dalam batin Bapak Ibu tidak ada awal pikiran dan tidak ada kelangsungan pikiran. Artinya yang ngomong dengan diri sendiri itu diem. Dan tidak ada gambaran sedikit pun yang Bapak Ibu imajinasikan. Tidak ada. Itu disebut jana kedua. Sebutan lainnya adalah diamnya para suciwan. Yang bahasa Inggrisnya lebih bagus. The Aryan Silent. Silent, udah diem. Jadi kalau Bapak Ibu meditasi samathanya benar, ini namanya meditasi ketenangan atau yang disebut meditasi samatha. Kalau Bapak Ibu meditasi samathanya benar, satu ketika Bapak Ibu akan mencapai jana kedua ini. Tidak ada sedikit pun gambar pikiran yang tersisa dan tidak ada ucapan apapun dalam batin ada. Oleh karena itu, kalau seseorang praktek meditasi ketenangan, kemudian dia merasa dia melihat cahaya, dia merasa dia melihat Sang Buddha datang, dan yang lainnya, secara apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dia keliru. Dia belum mencapai jana kedua. Tetapi kalau orang itu salah paham, dia bisa menganggap saya pencapaiannya sudah tinggi. Ya, padahal itu adalah khayalan tingkat tinggi. Dan itu beneran sering terjadi. Ya, khayalan tingkat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau nanti di rumah mau meditasi ketenangan, ini saran saya. Meditasi nafas masuk, nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul, abaikan. Kembali ke objek nafas. Apapun yang muncul, abaikan. Sang Buddha muncul pun abaikan. Maaf Sang Buddha, saya sedang meditasi. Kembali ke nafas ya. Nah, setan muncul, maaf setan, saya sedang meditasi. Kembali ke nafas sambil ketakutan ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah tahu jana kedua, jana pertama itu adalah tahap awal, ya. Jadi di dalam jana pertama sebenarnya di sini ditulis yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Tapi ada penerjemahan lain yang menulis yang melemahnya awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Jadi pada jana pertama itu witaka wicara melemah. Jadi kalau Bapak Ibu meditasinya benar, yang terasa adalah batin kita menjadi lebih diam. Yang nggak diam 100%, tapi terasa lebih diam. Jadi kalau dalam keadaan meditasi, lampu rumah sudah tutup belum ya? Nah itu belum diam. Kompor sudah tutup belum ya? Tapi kalau dia munculnya jarang-jarang, dan volumenya sudah mulai tenang, itu sudah jalur yang baik. Karena Bapak Ibu tidak mungkin meditasi beberapa bulan langsung jana kedua. Kecuali Bapak Ibu sangat berbakat. Ini bisa tahunan Bapak Ibu. Apalagi meditasinya seminggu sekali. Meditasinya berapa jam? Katakanlah 1 jam. Seminggu sekali 1 jam. Kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat mencapai jana kedua ini, daftar di Wihara Mendut. Jadi biku. Supaya meditasinya sehari minimal 4 jam. Jadi biku banyak waktu, 4 jam bisa. Pagi bangun 1 jam. Sebelum makan siang 1 jam. Sore 1 jam. Malam 1 jam. 4 jam. Setiap hari 4 jam. 1 hari Bapak Ibu adalah 1 bulan umat awam. Betul ya? Ya, 1 hari Bapak Ibu adalah 1 bulan umat awam yang rajin. Harus tambah rajin lagi. Karena kalau kelas meditasi agak sepi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih cepat lagi, 8 jam silakan. Tidak ada yang larang. Mau 12 jam ya boleh. Bapak Ibu mau nggak makan, seminggu makan 2 kali ya boleh meditasi. Boleh. Nah, karena bagaimanapun ini adalah skill. Meditasi itu adalah skill. Bukan wahyu. Nggak bisa. Bante tolong bacain parita Bante. Supaya saya bisa mencapai jana kedua Bante. Kalau saya bisa baca parita untuk Bapak Ibu, lantas Bapak Ibu capai jana kedua, saya nggak usah jadi biku Bapak Ibu. Saya minta saja Bante Panya bacain parita buat saya, betul ya? Tapi karena ini adalah skill. Nah, kita lanjutkan. Masih ada 2 jana lagi. Nanti kita kembali. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan. Dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Yang sehubungan dengannya, para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Nah, saya terjemahkan ini dengan bahasa lebih mudah. Bapak Ibu Saudara hafal, ketika seseorang mencapai jana pertama, di dalam batinnya terjadi 5 hal. Ada witaka dan wicara, betul? Witaka wicara ini hilang di jana ke-2. Jana pertama ada witaka dan wicara, ya. Dia sedang berkonsentrasi pada objek meditasi, betul? Itu bahasa palinya disebut eka gata. Kemanunggalan pikiran. Eka itu 1. Eka gata muncul. Fokus pada objek meditasi. Dan dia merasakan 2 jenis kebahagiaan. 1 disebut sukha, 1 disebut piti. Nah, Bapak Ibu Saudara, cukup sulit membedakan sukha dan piti ini. Sang Buddha hanya memberitahu dalam sutta ini ada 2 jenis kebahagiaan yang dirasakan. 1 disebut sukha, 1 disebut piti. Di sini diterjemahkan 1 sukacita, 1 lagi kenikmatan, ya. Tapi bahasa palinya sukha dan piti. Tapi Bapak Ibu, kalau diterjemahkan, kalau kita berusaha untuk memahami, piti ini adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada badan jasmani. Sukha itu adalah kebahagiaan yang lebih merujuk pada batin. Tapi kalau Bapak Ibu jelas ingin tahu bedanya, sulit. Ini seperti anak umur 6 tahun nanya Bapak Ibu, Pak, Bu, jatuh cinta itu rasanya seperti apa? Bapak Ibu lantas ceritakan secara teori jatuh cinta itu ya, kamu mikirin dia ndak habis-habis, bisa sampai demam-demam, dan yang lainnya dia juga nggak akan ngerti. Karena dia belum merasakan. Atau Bapak Ibu cerita ke orang barat yang belum pernah makan sawo.
Ini gimana ceritain? Sawo rasanya gimana? It's quite sweet. It seems like kiwi, but not kiwi. And very soft. Like pudding, but not pudding. Dia juga ikut bingung. Jadi dia bingung, Bapak Ibu bingung. Karena pengalaman itu nggak bisa kita beritahu secara teori, tapi orang bisa menangkap. Kalau orang mempelajari apa itu sawo, setidaknya secara teori dia tahu bahwa sawo itu lezat. Sawo itu tidak beracun dan sawo itu bisa dimakan. Hanya sejauh itu. Tapi bagaimana sawo itu pengalamannya, dia tidak akan tahu sampai kita sudah jelaskan sebanyak satu buku, Encyclopedia of Sawo, gitu ya. Karena kalau buku penelitian orang Indonesia di bahasa Inggris kan. Saya pernah tanya seorang peneliti, dia buat kamus, bukan saya tanya, saya diceritain, kamus Jawa Inggris. Kemudian ditanya, kenapa kamus selengkap itu kok Jawa Inggris? Tidak Jawa, Indonesia, Inggris. Katanya, yang beli cuma orang barat. Jadi kalau dia buat Jawa Indonesia, kurang laris. Dia nulisnya Jawa Inggris. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ceritakan sebanyak satu buku pun dia belum tahu sawo. Tapi begitu dia makan, oh. Terus kita mau ceritain, gak usah ceritain. Betul ya? Gak usah diceritain, cukup. Nah, jana juga seperti itu. Hari ini kita hanya tahu sebatas teori. Tetapi yang kita tahu bahwa ada 5 hal terjadi dalam batin kita kalau kita capai jana 1. Ada witaka wicara yang melemah, ada konsentrasi, dan ada 2 jenis kebahagiaan yang disebut sukha dan piti. Bapak Ibu masuk ke jana kedua, witaka wicara lenyap. Yang tersisa konsentrasi pada objek meditasi, kebahagiaan, sukha dan piti. Bapak Ibu masuk ke jana ketiga, piti ini hilang. Yang tersisa hanya ekagata dan sukha. Jauh lebih terkonsentrasi lagi. Lebih sedikit pengganggu. Ekagata semakin sempurna. Dan kemudian masuk ke jana keempat. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mencapai jana ketiga, batinnya hanya mengalami 2 hal, ekagata dan sukha. Konsentrasi dan kebahagiaan. Dan Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan, kebahagiaan jana ini jauh melebihi kebahagiaan yang bisa didapatkan dari kenikmatan indria. Bahkan, para dewa dan para dewa yang menjadi raja-raja surga pun, kebahagiaan mereka tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan jana. Jadi Bapak Ibu coba renungkan, kalau Bapak Ibu hidup sebagai manusia pada umumnya yang disebut putu jana, maka kebahagiaan manusia umumnya adalah kebahagiaan 6 indria. 5 indera biologi tambah pikiran. Jadi dalam ajaran Buddha 6 indera. Melihat, mendengar, mencium. Dan Bapak Ibu coba renungkan, kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan ya bolak-balik itu saja. Ya. Dari apa yang dilihat, apa yang dipeluk, ketemu anak itu dipeluk bahagia. Itu juga adalah indera kulit. Kemudian Bapak Ibu makan makanan yang enak, jalan-jalan. Kenikmatan-kenikmatan itu disebut kenikmatan indria. Dan ada 6 tingkat alam surga di atas kita. Tapi tidak saya bahas hari ini, itu pelajaran namanya 31 alam kehidupan. Kalau saya bahas hari ini kita sampai besok pulangnya. Nah, ada 6 tingkat alam surga yang mereka juga menikmati kenikmatan indria. Jadi istrinya banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu. Ya, Sang Buddha juga menggambarkan para dewa di alam surga tingkat tinggi, istri atau suaminya bisa ratusan ribu. Istana yang luar biasa megah dan yang lainnya. Hanya dalam ajaran Buddha, Sang Buddha memberitahu ternyata surga itu tidak kekal. Hanya umurnya sangat panjang,
Sampai-sampai para dewa pun berpikir mereka hidup kekal. Tetapi seluruh 31 alam kehidupan ini sesungguhnya adalah permainan alam pikiran kita sendiri. Tapi tidak saya bahas hari ini. Kalau kita nanti pelan-pelan bahas dhamma yang lebih tinggi, seluruh alam semesta ini bahkan adalah permainan pikiran kita sendiri. Dan ini persis dikatakan oleh Stephen Hawking. The whole universe is just a consciousness. Kalau di sini ada orang yang senang belajar fisika, tahu persis bahwa atom itu di dalamnya 99,99999% emptiness. Dan kalau kita belajar fisika, kita bingung sendiri. Material disusun oleh atom, atom sendiri emptiness. Lalu saya apa? Kan begitu ya? Dalam Dharma, Bapak Ibu adalah proyeksi dari pikiran Bapak Ibu. Nah, dalam Stephen Hawking mengatakan just a consciousness. Ya, consciousness adalah kesadaran, proyeksi dari pikiran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, alam rendah, alam manusia, dan 6 tingkat alam surga ini menikmati kenikmatan indria. Kebahagiaan alam indria tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan jana. Oleh karena itu, kebahagiaan dari meditasi adalah jauh lebih tinggi. Hanya memang sulit untuk dilatih. Kalau Bapak Ibu nanti mencapai jana ini, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, Bapak Ibu lahir sebagai Dewa Brahma. Tidak lagi butuh suami atau istri. Bapak Ibu menikmati kebahagiaan dalam batin setiap detiknya. Dan sesungguhnya itu ada penelitian terbaru dari Daniel Goleman yang nulis buku Emotional Quotient, Emotional Intelligence, kecerdasan emosional. Dia 30-40 tahun belakangan ini meneliti tentang meditasi, dan teori seperti ini terbukti di dalam brain scan. Tetapi karena kita tidak punya proyektor hari ini, saya tidak bawa laptop, jadi video itu tidak saya putar. Itu penelitian terbaru bahwa seorang meditator kelas kakap terbukti tingkat kebahagiaan mereka luar biasa tinggi. Nanti Bapak Ibu pulang, silahkan. Saudara nanti pulang, ketik di Google, the happiest man in the world. Manusia paling bahagia di dunia. Keluarnya seorang biksu, namanya Richard Matthew. Nah, dan itu terbukti dari brain scan, MRI otak.